Nah, ini kenalin nih teman-teman. Ini anak gua, ini bini gua, ini kulkas gua, ini tikar gua, ini kipas angin gua. Ini keluarga kecil gua tinggal di kontrakan kecil, masuk ke dalam gang kecil yang sampai sekarang masih hidup pakai gaji kecil. Kita bahagia, bahagia. Bahagia kok, iya bahagia. Kamu bahagia nggak? Ya bahagia, tadi suruh ngomong gitu. Nah, ini anak gue emang suka bener kalau ngomong, makanya tuh mulu suka gue sumpel pakai cabe. Intinya keluarga kita bahagia. Sampai datanglah satu orang yang kehadirannya nggak pernah ada yang ngarep juga. Datangnya juga mandiri, udah kayak jalangkung. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Dan dia Buka, ay. panjang umur orangnya Pak, baru juga pengen digibahin. Tadi kamu di rumah masak nggak? Setahu gue ya, mata tuh bisa dipakai buat ngeliat dah. Tapi kalau punya mata nggak dibarengi sama punya adab, yang udah-udah nggak fungsi tuh mata. Jelas-jelas keset di sini nih. Jelas-jelas tuh kaki belepot tanah. Sederhana, tapi jadi nggak bikin sakit hati orang gitu. Tinggal kosrek-kosrek dikit tuh kaki, udah beres. Jadi nggak mancing emosi orang gitu. Ada sayur buncis sama ikan asin. Air putih banget tuh. Liong nggak ada, Liong. Ya elah, dia milih. Gue kira aturannya tuh tuan rumah yang menentukan gitu, apa jamuan yang ingin diberikan buat tamunya. Kalau datang terus request mah bukan rumah orang bro, warkop sonanya. Ada Liong, bentar. Sama makan deh, ambilin dulu, lapar. Bun, ambilin dong si bapak makan. Males kamu aja. Itu bapak kandung gua bang, tinggalnya deket sini dia. Kita dari kecil kan dikasih tahu mesti berbakti sama orang tua gitu ya. Nah, bokap modelan begini cara baktinya bagaimana bro? Gue terangin singkat aja nih ya. Dimulai dari waktu gua kecil. Waktu itu bapak gua mau ngerantau ke kota, ngomongnya mau ngadu nasib buat keluarga. Dia pamit sama gua, pamit sama emak gua. Aku pergi dulu ya, lebaran aku pulang. Nah, jadi kita tungguin tuh bang. Tungguin, lebaran 1 lewat, lebaran 2 lewat, lebaran 25 lewat. Pulang dia. Dari yang rambut hitamnya yang mayoritas, sekarang ubannya yang mayoritas. Dari yang giginya masih komplit, sekarang tinggal seikhlasnya. Dari yang keteknya bau bedak MBK, sekarang bau tanah. Adik, kamu udah gede banget ya, udah berkeluarga juga. Bapak siapa ya? Karena dari gue masih kecil, itu boro-boro pulang, boro-boro ngasih duit, ngasih kabar juga kagak bang. Itu dia mama gue udah bukan jatuh talak lagi, jatuhnya jahat total. Kamu lupa ya, dulu kamu masih kecil sih. Ini kenalin nih, adik kamu nih, namanya Sri. Udah punya anak lagi, nikahnya sama siapa bapak? Ini the real abang ketemu gede ini, bukan abang-abangan monyet. Literally abang ketemu gede. Ini gue kagak tahu dah. Ini gue mesti seneng atau kesel apa? Soalnya kayak ya udah sih, gue udah gede juga. Lu udah gak ngurusin gue dari kecil juga kan? Tujuannya apa nih datang ke gue pas gue udah gede begini? Dia masih SMA, cuman lagi terancam putus sekolah nih. Soalnya buat biayanya lagi nggak ada. Bang, abang mau beli bapak nggak bang? Saya jual cepet nih. Lah ngapa dijual itu mas? Udah nggak butuh bang, soalnya udah gede saya. Oh, terus itu minusnya apa aja? Waduh, mau bicara minus mak. Waduh, kalau saya bisa dapat 1000 perak buat nyebutin satu minusnya dia bang, saya udah jadi sultan, bini saya udah 5 bang. Semenjak tahu gue udah pindah kemari, dia bukan cuma sering kemari, beneran pindah dekat gua bang, ama bini dia, ama anak dia. Cuma nyebrang sekali nyampe tuh ke Onono yang apa, keluar kampung kotok belok kiri. Nah itu maksudnya apa tuh? Jangan lu ngerti sama kewajiban anak tapi nggak nge sama kewajiban bapak lo ya. Nih pak. Adi, bagi rokok dong. Mana enak sih habis makan kagak ada ngebul-ngebulnya acan. Bapak, untuk kesekian kalinya maaf, aku nggak ngerokok. Ya udah beliin dulu Ki, bapak mah 2 bungkus ya. Serah lah, pokoknya cepet pulang lo. Kalau bisa jangan sini lagi sih kayak waktu lu ninggalin gua. Dilema yang nggak pernah kejawab sama gua bang, itu gini bang. Kan kita dididik buat berbakti sama orang tuanya. Nah itu ngeremnya di mana tuh? Apakah itu artinya orang tua boleh minta apapun dan anaknya harus ngabulin semuanya apa gimana? Terus kalau bapaknya manusia modelan begini, apa hukum itu masih berlaku? Terus keadilan buat gua sebagai anak mana nih? Masa iya sih udah mah nggak pernah ngurusin gua dari kecil. Sampai sekarang juga sebenarnya nggak peduli amat kalau hidup gua lagi susah. Tapi enteng banget itu mulut ngomong. Bagi bapak duit dong Adi, 5 juta aja buat modal. Jujur aja bang, bini gue juga gak demen kalau dia udah kemari. Soalnya suka ngegeratak orangnya. Belum lagi kalau udah ngerokok, maunya di dalam rumah. Ditegur pinteran dia. Orang mah pada mati bukan karena rokok, karena gula. Rokok itu penggerak ekonomi negeri kita. Mbak Kakung kamu aja tuh sampai umur 80 masih nyangkul nyedot mulut tuh rokok, gak kenapa-napa. Kemarin Pak dokter nyuruh bapak berhenti ngerokok, katanya bisa bikin cepet mati. Dokternya aja udah almarhum sekarang. Nggak bisa bang, kelewat bebel orangnya. Kalau gue disuruh milih ya, Mas bisa nggak nguras air di satu samudra pakai sendok makan? orang gila, bisa juga siapa mau. Goblok kali kurang kerjaan. Oke, berarti nggak bisa ya. Kalau gitu nyuruh si bapak berhenti ngerokok aja deh, gimana? Tadi samudranya mau yang mana? Sekali lagi, nggak bisa. Kalau itu paru udah jebol juga alasannya ada lagi. Ini mah gak salah makan nih. Kalau udah ditegur tetap pala batu mah ya udah urusan lu itu kan. Asal yang pertama jangan minta duit gua kalau beli rokok. Kedua jangan ngasih penyakit ke orang lain. Tuh lihat tuh. Setahu gua mata tuh fungsinya buat ngeliat dah. Tapi kalau mata doang punya ada kagak jadinya begitu.
Masa nggak lihat sih ada anak bocah di situ? Paham nggak sih kalau anak bocah tuh nggak boleh nyiumin bau rokok? Pak, ada si Kanzo, jangan ngerokok dulu, Pak. Wah, ini mah gak apa-apa. Ini mah nggak apa-apa, bapak lo nggak apa-apa. Ya elah, bapak gue lagi deh. Bini gue ya bete kan bang, udah mah bete sama kelakuannya. Dia juga tahu sejarah bapak gue bang. Makin gondok dia, yang bikin makin tambah gondok lagi. Guanya bingung mesti diapain nih bapak. Gue nggak enak kan orangnya bang. Itu bapak suruh pulang aja kek. Si Kanzo jadi nyiumin bau rokok begitu. Aduh, gimana ya? Bego. Tuh kan ngambek, guanya jadi serba salah kan. Lu juga cewek request doang sih, nggak ngerasain jadi gua lu. Kanzo, ikut ayah ke depan yuk ke warung. Maksud gua mending gua bawa anak gua bang, daripada di mari kena polusi. Udah sini bapak aja, mau beli apa? Bapak aja Kanzo. Beli mie goreng aja pak, beli 3. Yuk Kanzo ikut yuk. Pak, dia jangan jajan ya. Tadi pagi udah es krim soalnya. Enak es krimnya. Iya enak. Bego. Setahu gua ya, kuping tuh bisa dipakai buat ngedenger dah. Tapi balik lagi, kalau nggak dibarengi sama punya adab, bisa conge bang. Ceritanya kan gua sama bini gua udah punya peraturan nih, anak tuh jajannya ada batasnya. Kalau mau es krim sehari mah 1 aja. Tapi emang bapak satu ini hidupnya nggak pakai aturan bang, sama kayak waktu dulu gua kecil dia ninggalin gua. Nih mie gorengnya. Oke. Terus kembaliannya mana? Ya ini jajan si Kanzo. Lah kan tadi duitnya gocap. Apaan sih? Gak baik hitung-hitungan sama orang tua. Ya udah. Bego. Kondisinya sekarang gue udah kerja bang, alhamdulillah. Tapi kalau tuh bapak, gue nggak ngerti dah. Pas dulu pergi juga kagak tahu gue dia nyari duit bagaimana, dan nggak mau tahu juga gue. Yang gue tahu dia itu males kerja. Kalau emang gue mesti biayain dia ya, gue masih mau dah. Ya mesti aja tapi kayak makan atau apa gitu. Dan gue juga nggak suka diminta gitu. Kan gue udah punya keluarga nih, udah punya urusan sendiri berarti kan gue. Ya udah, biar gue hitung sendiri, jangan ganggu hitungan gue gitu. Ntar mah minta buat ini, minta buat itu. Gue aja masih ngeraguin, gue tuh wajib nggak sih ngebiayain bapak modelan begitu? Nah itu dia bukan tuh. Oi, buka oi. Nah udah pasti siapa ya lagi. Pura-pura gak ada orang aja lah, lagi nggak mau terima tamu. Udah gak usah dibukain, lagi males. Lah itu kan bapak udah masuk. Hadi, kirain lagi tidur. Anjir, bapak masuk lewat mana pak? Itu lewat jendela. Habis ketok-ketok gak ada yang bukain, pengkor pinggang. Bakat maling nih orang. Bagi bapak duit dong Hadi, 5 juta aja buat modal. Buset dah, itu angka gak mau dikira-kira itu. Buat dagang bubur kacang hijau. Bapak kan biar punya penghasilan juga. Di sini letak gue bingungnya bang. Setahu gue ya, agama pasti bakal bilang bapak lu no minta kasih sono. Bagaimanapun dia bapak kandung lu tuh. Tapi kalau gue pakai rasionalitas, ini bapak nggak beres. Bener dipakai nggak buat modal dagang? Itu 5 juta juga bukan duit kecil lagi. Terus apa alasan gue mesti kasih dia coba? Pas gue butuh dia nggak ada dulu. Makanya lo yang orang tuanya bener ya, bersyukur lo, jangan sia-siain tuh. Banyak orang di luar sana yang punya orang tua kelakuannya suka bikin kita nyebut mulu. Emang bapak bisa pak dagang begitu? Ya bisa, bapak hidup duluan daripada kamu tahu. Tapi benar itu buat dagang bubur kacang hijau. Benar, buat dagang bubur kacang hijau. Itu buat judol. Mak, kemarin kan si bapak datang ya mak. Terus dia minta modal dagang 5 juta. Apaan? Dia minta modal dagang 5 juta. Bentar, gua kagak salah denger nih. Iya mak, beneran kemarin datang. Terus lo kasih nggak? Ya, aku kan mikirnya dia mau dagang tuh. Jadi seenggaknya kan bisa ngurangi minta duit gitu ke akunya. Jadi lo kasih? Ya, aku kasih. Ah elah Hadi. Bego. Lu kayak baru kenal dia dah. Nggak bakal buat modal iris kuping gua nih. Itu buat judol. Seriusan mak. Dia mah. Laki lu bego ya? Iya bego emang bego. Tapi kan dia udah punya anak di sono kan mak. Maksudnya dia mau ngebiayain kali. Kemarin aja kan pernah minta aku buat SPP anak dia. Apaan? Minta buat apa? Minta buat SPP anak dia. Wait, sorry, udah paham bos. Lu ngapa jadi ikut ngurusin anak dia? Ya, gak tahu ya, kan dipintain. Ngapa lu jadi kemakan hoax begitu dah? Mana mungkin dia ngebiayain anak yang sono. Lu aja nggak dibiayain, gua semua. Terima kasih lu sama gua. Tuh kan, salah lagi gua. Mau gua paksain peduli sama bapak kandung gua. Kayaknya dunia tuh lebih setuju gua nggak peduli bang. Tapi emang yang emak gua bilang tuh benar semua sih. Dengar nih ya, jangan lu keluar lagi duit buat dia. Dengar nggak? Hadi, bagi dulu gope. Nah ini bagaimana nih mak? Jawabnya mak. Bilang aja nggak ada, susah amat. Pak, lagi nggak ada pak. Masa nggak ada, kan habis gajian. Padahal nggak ada yang ngasih tahu dia loh mak. Dia tahu dari mana gitu tanggal berapa aku gajian. Lu nggak usah sibuk-sibuk nyari alasan. Udah nggak ada yang nggak ada. Nggak usah repot-repot. Buat bulan ini kurang pak. Aku lagi ada cicilan pancin nih. Lu nggak ada kewajiban ngejelasin kenapa lu lagi nggak ada. Udah sono bilang nggak ada gitu. Ya emang lagi nggak ada pak. Sama orang tua tuh nggak boleh bohong. Kamu kalau nggak ada bapak nggak ada kamu. Tuh senjatanya itu lagi mak. Dipakai mulu itu skill ultimate. Bilang sama dia, tanggung jawab lu
apa emang? Nabur doang sosokan punya jasa lu. Enggak, itu terlalu ekstrim. Kalau tugas lu nabur doang mah, kambing juga bisa no. Enggak mungkin dong. Aku ngomong begitu enggak Bapak mungkin tau, dong. Bapak Mama, anjing stop, bilang gitu. please, Ma. Jangan suruh aku durhaka, Ya Ma. biar dia ngerti. Enggak, itu enggak durhaka. Enak banget cabut berapa puluh tahun tiba-tiba manen lu gede begini dari gua semua. Ya udah, coba mungkin kata-katanya lebih disopanin gitu lah, Ma. Bilang kata emak, kamu nggak boleh ngasih duit ke bapak lagi. Bener nih, gitu aja. Ya iyalah, hak sepenuhnya ada di emak lah. Pak, maaf nih Pak ya. Kata emak aku nggak boleh ngasih duit ke bapak lagi. Tuh orang apaan sih? Kok ngatur-ngatur kamu dah? Tuh mulut belum pernah gue colok pakai Ma, sapu. Pak, Ma. Sapu sini lu. Sabar, Ma. Ma, ya, Sini aku lu. aja yang ngomong apa? Sabar, Ma. Emang buat apaan, Pak? Loh ngapain nanya-nanya? Kasih mah kasih aja orang tua ini. Sumpah kepala gue Ya, bolongin sini ya, lu. sabar, Ma. Ya, tenang. Buat sekolah adik kamu, itu Sri ada yang belum lunas. Ya terus kenapa anak gue yang mesti pusing? Udah, Ma. Udah, tenang, Ma. Aku tahu mesti ngomong apa, Ma. Nih, Pak. Nah ini baru anak berbakti, jaminannya surga nak. Bego. Sekarang dunia gua kayak kebalik, Bang. Kalau biasanya orang stres di tempat kerja, tenang di rumah, gua tenang di tempat kerja, stres di rumah. Stres takut kedatangan lagi si bapak paling punya jasa. Di satu sisi kan gua juga nggak enak sama bini gua ya. Kita kan juga punya cita-cita, mau nabung rumah, kendaraan. Tapi faktor X-nya ada aja datang dari si bapak paling punya jasa. Minimal hari ini kayak nggak usah datang gitu, pengen istirahat. Kenapa ya setiap kali gua ngomongin dia, tau orangnya datang gitu. Umurnya bakal 500 tahun kayak ini orang. Ya bentar. Lah, Sri? Maaf ya bang, sebenarnya Sri juga malu. Bulan depan kan di sekolah ada ujian. Sri disuruh ngelunasin cicilan uang bangunan. Kalau enggak, Sri nggak boleh ikut ujian. Emang bapak nggak ngasih duit? Enggak, papa mah gitu bang. Kalau mama udah nanyain bilangnya nggak ada, gitu doang. Lah kan dia udah dagang kan? Dagang apaan? Dagang bubur kacang hijau. Nggak pernah, papa di rumah mulu. Kalau keluar paling main ke pos nongkrong doang. Berarti benar gue yang bego ya bang. Kalau bini gue tahu pasti habis gue nih. Kayaknya gue sekarang udah bisa ambil keputusan. Sampai kapanpun gue gak bakal peduli lagi sama dia. Benar-benar gak akan peduli lagi. Urusan gue kan sama bapak gue bang. Jadi akhirnya adik gue tetap gue bantu biar bisa ujian sekolah. Tapi gue diam-diam sama bini gue. Bukan gue takut dia marah sih, tapi gue gak enak sama dia. Ntar dia kecewa banget lagi, duit kesono mulu. Buka ay. Mau ngapain pak? Lapar, ada makanan. Taruh. Berhenti dulu. Lihat nggak? Itu lantai kotor diinjak-injak. Oh iya, maaf. Bapak makan di rumah aja pak. Di sini lagi nggak ada. Pelit amat. Biasanya juga minta makan bapak di Bubur sini. kacang hijau udah dagang belum? Belum, masih bikin dulu gerobaknya. Ya udah bapak pulang sono sekarang, bikin gerobaknya sampai jadi. Ya, masa bapak nggak boleh makan sih? Bapak pulang sono, bikin gerobaknya sampai jadi. Sama orang tua tuh jangan pelit. Ya bapak selama ini ngerawat aku nggak? Tahu nggak bapak aku banting tulang kayak gimana selama ini? Tahu nggak? Bunda, aku takut. Ya, sini. Sama bunda. Iya, bapak emang pernah bangsa, tahu bapak. Tapi orang tua tuh tetap orang tua. Enggak, bapak bukan orang tua aku pak. Anak kurang ajar lu, durhaka, anak durhaka. Hati gue kayak nyesek ya, digituin sama bapak gue sendiri. Masa sih gue salah kayak begini? Kejadian kemarin jadi ngefek ke hidup gue dah bang. Kepikiran mulu anjir. Gue salah gak sih kayak begitu sama bapak gue? Masa gue gak boleh punya pendirian? Harus selalu mau aja gitu disenakin orang tua? Kan orang tua juga manusia, bisa bikin salah. Kalau lo mau cerita aja, nggak apa-apa. Dah, ngapa lu? Kelihatan kok itu muka nekuk aja dari tadi. Bukan orang lain, gua tenang aja. Itu bapak gue, berantem gue kemarin. Waduh, kenapa bre? Habis bohongin gue dia, pusing gue. Yang sabar ya. Gue bingung dah bre. Gue tuh harus bagaimana ya? Bapak gue kan udah ninggalin gue dari kecil ya. Terus datang lagi waktu gue udah mandiri. Tiba-tiba minta biaya sama gue. Gue bingung dah. Bingungnya apaan? Ya bingung anjir. Jujur aja gue tuh milih gak mau ngedengar apa kata agama ya. Dari kecil aja kita dididik harus berbakti sama orang tua. Agama kan pasti ngomongnya kalau mau masuk surga bakti sama orang tua. Atau kayak sampai mati juga itu bapak kandung elu. Tapi secara rasional bapak gue modelannya begini. Sekalipun gue pura-pura bego dah. Dia dulu gak pernah ninggalin gue gitu. Lupain aja udah semua gitu kan. Sekarang pun dia masih belum berubah. Jadi aneh kan. Masa agama nyuruh gue pura-pura bego mulu sih? Oh, gua ngerti. Sebenarnya agama tuh rasional bre. Malah agama tuh harusnya selaras sama rasional. Karena kan itu pedoman hidup kita. Yang dari tadi lo ngomongin itu hukum agama. Padahal agama itu gak cuma soal hukum bre. Kalau agama cuma ngomongin hukum, pasti lo bakal kaku hidupnya. Anak wajib berbakti sama orang tua. Artinya semua yang orang tuanya mau harus diturutin. Kalau bapak lo pengen main cewek, lo bayarin gak? Ya enggak lah anjir. Nah kira-kira agama nyuruh lo bayarin gak? Ya harusnya enggak kan? Iya, karena agama itu rasional.
Berarti gue nggak usah biayain bapak gue lagi gitu. Nah, ini yang terjadi kalau lu pakai rasional doang, nggak pakai agama. Oke. Berarti agama sama rasional itu harus seimbang gitu ya? Bukan agama sama rasional seimbang. Rasional kita ini harus nyender sama agama, bre. Gitu. Langsung ke spesifik deh. Bapak lu suka minta biayain apa aja? Pernah buat minta modal dagang pernah. Oke, bapak lo orangnya bisa dipercaya nggak? Ya begitu dah. Ya udah, rasionalnya jangan lu kasih. Tapi berarti gue nggak berbakti dong sama bapak gue. Enggak, bre. Bakti lu cuman jangan lewat situ. Suka lu kasih duit buat makan nggak? Ya iya, kalau dia minta mah. Nah, itu udah bakti. Lu kasih bapak lu duit buat makan karena dia butuh makan. Lu nggak kasih duit buat modal karena dia orangnya belum bisa dipercaya. Rasional kan? Setuju nggak lu harusnya kayak gitu? Iya, benar. Nah, sekarang kira-kira Allah setuju nggak lu kayak begitu? Nggak usah lu jawab ke gua, lu jawab sendiri aja. Oke, gue paham. Berarti gue seharusnya bukan nurutin apa maunya bapak gue, tapi gue seharusnya nurutin apa yang Allah mau gue lakuin ke bapak gue. Nah itu, masuk akal kan? Iya. Setelah semua yang terjadi tuh, masih mungkin gak sih gue maafin dia aja udah? Bagaimana dia gak peduli sama hidup gue dari kecil, bagaimana dia nyoba manfaatin gue pas gue udah gede begini. Berat, tapi gue ngerasa harusnya begitu sih. Sebenarnya gue selama ini tahu rumah bapak gue di mana bang, cuman malas aja gue kunjungin. Dia datang ke rumah gue aja udah malas banget, gue ini lagi ngedatangin dia. Tapi kayaknya nggak ada salahnya deh. Kali ini gue coba buat agak tegas sama dia. Bukan buat durhaka, tapi nyari jalan buat nganggap dia jadi bapak gue beneran. Assalamualaikum, Pak. Ini Hadi. Assalamualaikum. Mas nyari Pak Dadang ya? Iya, ini lagi nggak ada orang mas. Dari pagi kayaknya udah nggak ada orangnya deh mas. Oh, anaknya yang cewek juga ya lagi sekolah? Iya lagi keluar semua. Sekolah. Iya kan, sekolah? Yang Sri itu? Iya. Perasaan dia udah putus sekolah dari SMP dah. Dulu mak cerai sama bapak tuh kenapa sih mak? Lah ya apalagi, kabur dia pergi. Bukan sih, maksudnya apa emang dia pergi nggak balik-balik aja atau ada balik sebenarnya, tapi akhirnya cerai juga gitu? Lo mau tahu? Gak usah deh, ntar lu tambah benci sama dia. Ih, pengen tahu mak, kan itu bapak aku mak. Dia ada balik waktu lu 3 tahun. Lu udah gak inget kali, dulu masih kecil banget. Terus ngapain deh? Minta rujuk. Oh, terus kenapa emak nggak mau? Lah gue mau, gue terima lagi. Yang gue pikirin kan lu, biar lu punya bapak. Nangis-nangis, minta maaf, nyesel selama ini udah salah. Ujung-ujungnya malah minta jatah. Buset dah, berarti terus cerainya kapan? Besokannya. Lah, maksudnya rujuk, terus enak-enak, terus besokannya langsung cerai lagi gitu? Ya orang besokannya baru cerita, dia udah nikah lagi di kota. Aduh, pusing mak, sama yang sekarang nih. Enggak, beda lagi. Beda lagi? Aduh, ya Allah, aduh pusing. Ya gue minta cerai lah, dikira gue apaan, barang kali. 3 tahun baru pulang, minta jatah doang, terus pergi lagi. Bapak lu gak waras, Ti? Jangan bilang dari yang ono ada anak juga. Ada. Aduh mak, pusing mak. Aduh ya Allah, berarti aku punya berapa ade mak? Ya itu, segitu yang ketahuan mah. Yang gak ketahuan gak tahu dah. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut emak, aku harus berbakti gak sama dia? Enggak. Gue lahir sebagai anak yang ditinggal sama bapak gue dari kecil. Kayak hidup gue gak penting amat ya di mata dia. Tapi ternyata kalau kita ngarap sama manusia, capek sendiri sih. Dia boleh bapak gue, tapi Allah itu Tuhan gue. Dia lupa sama gue, tapi Allah ingat sama gue. Sekalipun gue harus anggap diri dia itu penting di hidup gue. Itu bukan cuma gara-gara dia bapak gue, tapi karena Allah yang jadiin dia bapak gue. Orang tua itu jenisnya beda-beda ya bang, gak semua bisa dipukul rata emang. Ada yang permintaannya mesti diturutin, ada yang jangan. Tapi yang pasti keputusan yang gue ambil, entah itu nurutin dia atau gak nurutin dia, itu semua bakal jadi tanggung jawab gue nanti di hadapan Allah. Itu gak bikin gue khawatir bang, justru bikin gue tenang sekarang. Artinya insya Allah ya, Allah bakal tolong gue gimana caranya ngadepin bapak yang modelnya kayak begini. Bagi dulu deh 2 juta, itu orang balik mulu ke rumah, nagih mulu. Aku mau bayarin, tapi satu syarat pak, bapak berhenti dulu judol. Anak sih ngasih syarat, songong. Aku ada segini nih paling. Apaan nih cepeceng begini? Ini mah habis buat makan doang. Iya emang buat itu pak. Bapak kamu nih lagi ngutang sama orang. Emang mau bapak mati masih ngutang? Nggak bisa pak, maaf ya. Durhaka kamu, durhaka. Apaan nih cepeceng doang, najis. Kalau dia meninggal duluan masih ngutang, insya Allah gue lunasin bang. Tapi gue gak mau bilang begitu supaya dia gak ngegampangin gue. Biar dia mikir, udah jangan judol lagi. Justru dengan gue gak mau ngasih dia sekarang, itu bentuk usaha gue nyelamatin dia dari judol. Kalau dia taunya gue gampang dipintain, gak berhenti-berhenti judol dia. Itu bentuk bakti gue yang asli. Kalau nanti di hadapan Allah gue ditanya tentang hari ini, kenapa gak ngasih 2 juta itu ke dia, gue bakal jawab, gue lagi pengen berbakti sama dia. Agama itu emang rasional.
Apapun yang lo lakuin ke dia, itu lo bakal bawa mati, bre. Dan apapun yang gak lo lakuin ke dia, itu juga bakal ditanya nanti. Kelakuan dia bisa jadi pertimbangan lo gak nurutin apa yang dia mau. Tapi jangan lo jadiin alasan gak ngelakuin apa yang harusnya lo lakuin. Keberatan gak sih gue ngomongnya? Iya, nggak ngerti gua. Maksudnya tuh gini, lu gak diurus sama dia dari kecil, gak menghilangkan kewajiban lu berbakti sama dia. Jadi lu tetap peduli sama dia, tetap nyoba lurusin dia sebisa lu, bukan karena dia bapak lu, tapi karena Allah jadiin dia bapak lu. Gua kadang suka mikir, bre, terusin aja nggak sih ngilangnya? Nggak usah balik-balik sekalian dari awal. Jadi kewajiban gua berbakti sama dia jadi hilang kan? Nah, nyatanya enggak kan? Itu bukan kebetulan itu. Allah yang jodohin lu ketemu lagi sama dia buat nguji lu, bre. Jangan mau kalah sama dendam. Lu bisa kok ngadepin dia. Lu punya kemampuannya. Allah udah jamin. Allah yang kasih kemampuan. Maaf ya bang, bapak yang suruh ngomong begitu. Berarti benar, kamu selama ini emang udah putus sekolah? Iya, Abang udah tulus loh. Kok kamu tega? iya aku minta maaf, aku bener-bener minta maaf bang. Aku disuruh sama bapak. Bapak tuh udah uring-uringan bang di rumah. Barang-barang dijual-jualin, mama juga udah minta cerai. Aku nggak tahu bang mesti gimana. Bapak itu belum mau berhenti judol. Kalau abang tolongin semua sekarang, itu cuma nambah masalah doang. Justru itu buruk buat bapak. Terus gimana dong bang, aku nggak tahu. Ya udah. Besok abang ke rumah ngobrol sama bapak ya. Sekarang tugas gue cuma ngelakuin apa yang Allah mau aja, bukan apa yang bapak gue mau. Seandainya apa yang bapak mau itu sama kayak apa yang Allah mau, ya udah selesai di situ. Tapi kalau beda, gue cukup ngelakuin apa yang Allah mau aja. Dan sekali lagi, bukan gue jahat sama bapak, tapi justru itu cara berbakti gue yang benar sama bapak. Assalamualaikum, bapak. Pak. Astagfirullahaladzim. Termasuk saat dia udah meninggal, cara gue berbakti itu tetap dengan cara ngelakuin apa yang Allah mau aja. Kalau gue nggak mau lakuin, ya itu gue bakal ditanya. Mumpung gue masih hidup, gue mau berbakti. Gue mau minta ampun sebanyak-banyaknya sama Allah atas dosa-dosa gue dan dosa kedua orang tua gue. Weh, apa nih? Apa nih? Ganci bro, wah ganci teh kotok, ucul banget. Langsung aja lah bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Linknya di bawah no, ada no, cek aja.